Kisah Kukuh Haryanto, caleg pengamen asal Wonogiri, kampanye TikTok hingga bikin SBY senang. Inilah kisah seorang Kukuh Haryanto, caleg asal Wonogiri berlatar belakang pengamen dan mendapat suara terbanyak di partainya untuk Pileg DPRD Wonogiri hingga buat Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat senang. Kukuh Haryanto adalah caleg asal Wonogiri dari Demokrat untuk Pileg DPRD Wonogiri dengan suara terbanyak sementara di partainya. Kukuh pun mengungkap kisahnya. Ternyata, dalam akun sosial medianya, Kukuh selalu berkampanye melalui akun TIK Tokanya @kukuh_PORSO sembari bermain gitar. Terpantau di setiap pembukaan videonya, selalu membawakan lagu yang memiliki makna persatuan, perjuangan, dan visi serta misi dirinya ketika terpilih menjadi anggota DPRD. Kini terpantau berdasarkan hasil real count KPE per Kamis 22 Februari 2024, Kukuh saat ini meraih suara terbanyak 984. Kukuh mendapati posisi pertama di partainya dari 10 caleg. Perlu jadi catatan, hasil real count tersebut masih bersifat sementara dan bukan keputusan resmi KPU. Saat ditemui awak media di rumahnya yang berada di Dusun Kedungaring, Desa Sendan, Kecamatan Wonogiri pada Rabu 21 Februari 2024 siang, Kukuh menceritakan alasan dan proses maju sebagai caleg. Dengan memakai kaos berwarna hitam, celana jeans, duduk di teras depan rumah limasannya sambil lesehan, dia menceritakan prosesnya maju sebagai caleg dari Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono SBY itu. Selama setahun terakhir, dia sudah mulai mempersiapkan diri. Pekerjaannya sebagai pengamen, ternyata bisa dibilang jadi senjata ampuh untuk mengenalkan diri ke konstituennya. Selain itu, meledaknya konten video dia bernyanyi di TikTok juga mampu menambah senjata untuk menarik para pemilih. Apalagi lagu yang dinyanyikan merupakan ciptaannya sendiri dengan bentuk jingle atau lagu pendek. Tagline yang dia usung sekaligus menjadi lirik di lagunya, "Mboten saget nyangoni, mboten purun janjeni, tidak bisa memberikan uang saku, tidak boleh menjanjikan." Membuat masyarakat di dunia maya atau netizen memberikan suara dan dukungan moral kepada Kukuh. Kampanye yang banyak di TikTok, konten video, media sosial dari konten, dan live. Saya itu sarananya ya TikTok itu. Ya, sama ngamen door to door itu, ucapnya dikutip dari banyumas.com, Kamis 22 Februari 2024. Bahkan, ada satu momen pada saat Kukuh menerima undangan pertemuan dengan konstituen, malah ketika pulang, dia membawa pulang kebutuhan untuk makan sehari-hari. Saya itu nyanyi, kampanye, kudun jogok memberi uang malah disogok diberi, malah disawer. Ada undangan, saya tidak bawa apa-apa, ketika pulang malah digawani, dikasih beras, tempe buntelan, tempe benguk, melon, digawan-gawani. Karena mereka tahu lagu saya, "Mboten saget nyangoni, mboten purun janjeni," jelasnya. Sebelum benar-benar menjadikan mengamen sebagai pekerjaan utama, usai lulus sekolah menengah kejuruan, Kukuh pernah bekerja di sebuah pabrik tekstil sekira pada tahun 2007. Dirasa gajinya kurang, tak bisa mencukupi kebutuhannya. Pada akhir pekan, dia ngamen di sekitar kawasan Monumen Nasional Monas. Baru beberapa tahun kerja di pabrik, ada pengurangan karyawan. Kukuh jadi salah satu karyawan yang di PHK. Namun, dia masih tetap bertahan di ibu kota. Hasil yang didapat pun lumayan, sehari bisa sampai Rp200.000. Tapi ya itu, harus kejar-kejaran sama Satpol PP. Jadi kalau ada Satpol PP, saya lari ke stasiun Gambir. Setelah mereka tidak ada, saya ngamen lagi, urainya. Setelah itu, dia bekerja sebagai office boy OB di Taman Hiburan Jaya Ancol dan Dunia Fantasi Dufan, dengan tetap mengamen sebagai penghasilan tambahan. Sebelum nyalek, dia ngamen di Wonogiri. Pada akhir pekan, Kukuh ngamen di objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Sementara pada saat weekday, dia ngamen door to door, dari rumah ke rumah, dan dari pasar ke pasar.
Menjadi pengamen, bagi Kukuh justru malah bisa menambah banyak relasi. Raihan Kukuh Haryanto mendapat respons dari SBY langsung. Bahkan SBY melakukan video call dengan pengamen Kukuh. Selain itu, keberhasilan Kukuh meraih suara terbanyak mendapatkan respons positif dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik menjadi Menteri ATR BPN. Dalam postingan AHY, ia menuliskan kapsin mengapresiasi perjuangan Kukuh dalam meraih kursi DPR di Kap Wonogiri. Partai Demokrat selalu terbuka untuk semua, bangga dengan Mas Kukuh, seorang musisi jalanan, caleg DPR di Kap Wonogiri Partai Demokrat, berkampanye dengan bernyanyi, menghibur masyarakat. Kini mendapatkan suara terbesar, jelas kapsin AHY, dikutip Kamis 22 Februari 2024. Terima kasih Mas Kukuh atas perjuangannya. Semoga suara Ik dititipkan bisa mengawal sampai menjadi anggota dewan yang amanah, memperjuangkan harapan rakyat, sambungnya. Sementara pada postingan yang sama, Susilo Bambang Yudhoyono SBY tampak menghubungi Kukuh. Ia juga mengucapkan selamat kepada Kukuh yang berpotensi besar menjadi anggota legislatif. Aku senang sekali ternyata orang Pacitan kreatif ini. Saya doakan sukses, kabul. Salam untuk keluarga, pungkas SBY. Sosok Kukuh Haryanto. Mengutip dari Tribun Jateng, Kukuh Haryanto adalah caleg Dapil 1 Wonogiri yang mewakili Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Manyaran, Wuryantoro dan Eromoko. Bukan tanpa alasan, Kukuh Haryanto rupanya memiliki niat baik yang membuatannya ingin jalan. Dirinya mengaku hanya modal niat baik dan juga pertemanan dengan banyak orang. Menurutnya, orang jalanan juga punya hak yang sama. Kukuh diketahui mantap menyalonkan diri menjadi caleg karena prihatin dengan wilayah Wonogiri Timur yang masih sering kekurangan air. Selain itu, ia prihatin karena banyak bakat musik yang tak bisa berkembang seperti seniman di kota lain. Sementara itu, Kukuh selama ini sering ngamen di Wonogiri, Solo, Karanganyar, Klaten hingga Sragen. Meski hari-harinya keliling kampung dan pasar untuk mengamen, pada pemilu tahun 2024 nanti ikut terjun politik menjadi calon wakil rakyat. Aksi kampanye viral di TikTok. Kukuh pun viral setelah video kampanye dirinya trending di TikTok. Dalam video kampanye yang ia unggah di akun TikToknya @kukuh_PORSO itu, ia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri sebagai media kampanye. Sugeng Tepang, Pulo Kukuh Haryanto, caleg DPR di Kabupaten Wonogiri Dapil 1, mboten saged nyangon, ucapnya sambil bernyanyi. Selain membawakan lagu perkenalan, lagu-lagu Kukuh juga berisi pandangannya sebagai calon politisi. Salah satu lagunya berisi tentang desakannya untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Selain itu, Kukuh juga mengaku tak memiliki modal uang banyak untuk menjadi caleg. Dirinya nekat nyalek dengan niat baik dan mengayomi warga. Selain itu, ia juga hanya modal pertemanan dengan berbagai orang. Mboten saged nyengoni, mboten purun janjani, namun insya Allah pengen ngayomi, tandasnya. Aksi unik kampanye. Kabar soal caleg lain datang dari Rindang Sukma, caleg asal Banjarbaru. Ia melakukan kampanye unik dengan memakai pakaian tak lazim untuk kampanye. Jika biasanya seorang caleg akan mengenakan pakaian rapi saat kampanye, namun Rindang Sukma justru menggunakan kaos robek dan celana pendek untuk menarik simpati masyarakat. Penampilannya pun tak terlihat seperti caleg. Publik menilai jika penampilan Rindang Sukma justru lebih mirip dengan gelandangan. Sontak aksi Rindang yang sangat berbeda dengan para caleg kebanyakan ini pun berhasil mencuri perhatian. Dalam unggahan video yang dibagikannya, Rindang terlihat keluar dari mobil merah menggunakan kaos putih polos dan celana pendek. Kaos yang dikenakan Rindang tersebut sudah robek di beberapa bagian dan usang. Layaknya gelandangan, di tangannya Rindang juga terlihat memegang gelas plastik bening yang kerap digunakan untuk meminta sedekah. Tidak sampai di situ, pria berusia 34 tahun itu juga terlihat tak menggunakan alas kaki.
Dengan tingkah kocap, serta wajah sumringah, Rindang memegang banner kecil bertuliskan namanya dengan nomor urut dirinya. Bukan sekedar untuk menarik perhatian masyarakat, ternyata ada makna khusus yang ingin disampaikan Rindang melalui metode kampanye yang dipilihnya itu. Karena menurut saya, menilai seseorang itu tidak bisa hanya saat musim kampanye, tapi dari rekam jejak, kompetensi, dan rasa simpati. Papa Rindang dikutip tribunantrnds.com, 30 Desember 2023. Selain itu, pria yang sehari-harinya berprofesi sebagai seorang pengusaha ini juga ingin menyampaikan pesan dari cara berkampanyenya yang terbilang unik. Pesan yang ingin saya sampaikan: hindari money politik dan kampanye nggak harus merusak pemandangan indah kota Banjarbaru, tambah pria yang maju di pileg kali ini bersama Partai Gerindra tersebut. Demikian informasi yang sangat inspiratif dari seorang Kukuh Hayanto yang maju di pileg dengan latar belakang pengamat. Dari video viralnya di banyak media mengundang ketertarikan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan anaknya Agus Harimurti Yudhoyono. Sehingga dengan keunikan tersebut, Kukuh Haryanto mendapatkan suara terbanyak di Wonogiri. Dapatkan informasi terbaru dari kami dengan berlangganan. Caranya klik gabung, maka pelanggan akan dapat informasi terbaru, terupdate, viral hari ini dari kami tentunya. Dukung terus channel ini dengan cara diklik, tonton full durasi, like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Sehat selalu teman-teman, dan seluruh keluarga di rumah. Terima kasih.